Muhammadiyah Slawi, Ruang Bangsal Medical Bedah, terdapat perawat, yaitu perawat malam, perawat pagi, dan kepala ruang yang akan melakukan operan pada pagi hari. Perawat malam menyampaikan atau melaporkan tugasnya kepada kepala ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Semoga dalam keadaan sehat dan dapat lindungan Allah ya. Amin. Hari ini saya selaku kepala ruang mengumpulkan kalian untuk melakukan operan malam shift pagi ya. Untuk yang shift malam bisa melaporkan. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi untuk teman-teman. Di sini saya yang dinas malam, ada perawat Eri, perawat Ana, dan perawat Indonesia. Nah di sini saya mau ngasih tahu, di sini ada 10 pasien. Yang pertama ada Tuan Andi yang mengeluhkan dengan kuali abdomen di bagian sebelah kiri. Dan yang terakhir itu ada pasien Isbat. Dia mengeluhkan luka di sebelah tangan kanan. Dia masih basah dan dia perlu diganti balutannya. Ya itu aja Bu. Ya, terima kasih atas laporannya ya perawat Eri. Silakan bisa pulang. Baik Bu. Ya, untuk yang shift pagi saya bagikan tugasnya ya. Ibu. Untuk perawat Rere bertugas untuk melakukan TTP. Untuk perawat Dinis bertugas sebagai beri obat. Untuk perawat Tommy bertugas sebagai tadi balut. Untuk perawat Anggun bertugas nutrisi dan oksigen. Untuk perawat Dimas manajemen nilai. Sudah jelas semua? Jelas, Bu. Silakan lakukan tugasnya masing-masing. Siap, Bu. Setelah operan selesai, perawat membagi tugas masing-masing. Jam menunjukkan jam 8 pagi, yaitu saatnya pembagian obat yang akan dilakukan oleh perawat B atau perawat medis. Assalamualaikum. Permisi. Perkenalkan, saya perawat mesinnya Sasa. Saya di sini akan pemberian obat melalui salamnya Bapak ya Pak. Ini dengan Bapak Andi ya Pak? Iya. Saya cek gelangnya dulu Pak benar. Iya benar. Yaudah ya Pak, saya mau melakukannya sekarang. Nanti kalau merasakan sakit bisa tarik nafas ya Pak. Obatnya apa, Mbak? Obatnya anti nyeri Pak. Sudah ya Pak. Sus, kan tadi suami saya itu bukan cuma nyeri perut, terus juga ada mual sama muntahnya. Gimana Sus? Oh yaudah, saya nanti akan melaporkannya ya Bu. Nanti akan dikasih obat muntah. Iya Bu, permisi ya Bu. Jam menunjukkan jam 10 pagi, saatnya pengkajian nutrisi yang akan dilakukan oleh perawat Anggun. Di situ pasien dan keluarga pasien mulai kesal karena sudah 2 kali berbicara tentang mual yang dirasa oleh pasien, tapi tidak kunjung dikasih obat atau penanganan. Permisi Pak. Iya, Mbak. Ya sebelumnya perkenalkan ya Pak, nama saya perawat Anggun. Saya hari ini dinas pagi. Saya dengan Bapak siapa? Ya, saya lihat gelangnya ya Pak. Ya dengan Bapak Andi ya. Iya Bapak, sekarang gimana Pak kondisinya Pak? Perutnya sakit banget, Mbak. Lemas. Lemas. Tadi Iya. makannya dihabisin apa enggak Pak? Enggak, cuma 2 sendok. Kenapa cuma 2 sendok Pak? Tadi kan saya udah bilang, Mbak. Nafsu makannya saya berkurang. Oh. Mual muntah. Tadi bilangnya ke siapa ya Pak? Sama mbak-mbak yang ngasih obat tadi. Oh yang tadi kesini? Iya. Iya kebetulan tadi kan saya belum ketemu sama perawat yang sebelumnya kesini. Iya. Nanti coba saya
muntahnya udah 3 kali. Oh iya. Kalau mual-mual terus perut Sekarang masih masih nyeri, mual? masih Kalau ada sesak nafas atau enggak? nggak ada. Oke, dan nanti saya laporkan mual muntahnya ya Pak. Oke Mbak. Terima kasih, permisi. Jam menunjukkan 10:30, yaitu saatnya pengkajian nyeri yang akan dilakukan oleh perawat Dimas. Di situ perawat Dimas mulai berbicara kepada pasien, dan pasien mulai mengatakan lagi tentang nyeri dan mual muntahnya. Lalu perawat Dimas menyarankan teknik nafas dalam. Tapi di situ pasien dan keluarga pasien menolak tindakan terapi nafas dalam karena pasien merasa mual muntahnya tidak segera ditangani dan terjadilah konflik. Permisi Pak Bu, selamat pagi. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Dimas ya Bu, Pak. Di sini saya dinas pagi. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Bapak Andi ya Pak. Saya cek dulu ya Pak. Oh iya benar Pak. Pak, yang dikeluhkan apa Pak? Ya, gimana sih Mas, tadi kan sudah nanya keluhan, tapi saya sudah 2 perawat yang nanya loh sama keluhan suami saya. Kok Bapak nanya lagi? Jadi gini Bu, Pak. Saya kan belum ketemu dengan 2 perawat yang sudah kesini. Terus juga kita kan tugasnya berbeda. Jadi di sini saya itu akan melakukan terapi relaksasi napas dalam, ya Bu, Pak. Ya. Tapi kok sampai sekarang suami saya belum dikasihkan obat? Ya itu nanti saya kan sudah bilang tadi tugas kita berbeda-beda. Nanti saya akan laporkan ke perawat yang bertugas memberikan obat. Oh gitu ya. Kayak gitu. Bersedia tidak Pak? Nggak mau Mas. Saya kan keluarnya kan mual muntah, kenapa dikasih teknik relaksasi nafas dalam? Saya kan butuhnya obat mual muntah. Iya, terapi relaksasi napas dalam kan itu untuk nyeri perutnya Pak. Nggak mau Mas. Nggak Saya mau ya butuhnya Pak. obat. Ya baik, kalau tidak mau nanti saya laporkan ke perawat yang lain ya Pak ya. Ya. Sudah Pak, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya, baik, saya permisi dulu Pak. Terima kasih. Sama. Kemudian perawat Dimas berbicara kepada perawat lainnya. Lalu salah satu perawat lainnya berbicara kepada kepala ruang tentang pasien yang tidak mau di terapi nafas dalam. Lalu kepala ruang mendatangi pasien kolik abdomen. Lalu di situ pasien dan kepala ruang bernegosiasi untuk alasan kenapa pasien tidak dilakukan segera penanganan tentang mual tersebut. Ini saya habis ke ruangannya Tuan Andi. Tadi Tuan Andi marah-marah, katanya ada keluhan baru, mual muntah. Tapi udah lapor ke perawat yang udah kesana, tapi belum dikasih obat. Itu gimana ya? Oh iya, tadi juga pas saya ke sana katanya Tuan Andi sama istrinya itu udah bilang ke perawat yang sebelumnya. Berarti siapa ya tadi yang ngasih obat ya? Tadi saya udah ngasih obat, cuma kan saya juga harus ngasih obat ke pasien lain, jadinya saya belum melaporkan kejadian tadi yang mual muntah. Oh, berarti yang mual muntah belum dilaporkan Iya, ya? belum dilaporkan. Ya udah, nanti coba saya bilang ke kepala ruang biar coba menjelaskan ke Tuan Andi, sekaligus nanti saya minta obatnya. Yesus. Kebetulan ketemu di sini. Ada apa? Iya, tadi saya mau melapor kalau teman-teman perawat itu dapat komplain dari pasien. Tadi kan pasiennya sudah bilang kalau dia ada tambahan keluar mual sama muntah, tapi sampai sekarang belum diberikan obat. Ternyata memang dari perawat yang pertama itu kan tugasnya masih banyak ya Bu. Jadi emang belum sempat kami laporkan. Barangkali itu mau membantu untuk menjelaskan ke pasiennya. Ya, saya akan bantu menjelaskan ke pasien, bisa diantarkan ke pasien sekarang. Iya, boleh Bu. Silakan Bu, ini ruangan
3. Ya nanti dikonfirmasi lagi sama perawatnya ya Pak. Oke. Ya sudah siap. Iya gitu. Gitu ya Pak. Terima kasih. Ya. Jam menunjukkan jam 11 siang, yaitu akan dilakukan TTV oleh perawat Retno yang akan dilakukan oleh pasien DM. Ini siapa? Sebelumnya mesti tahu saya. Lupa ya. Saya perawat Retno ya Pak ya. Jadi saya akan mengasih Bapak ya Pak. Iya. Misi Pak. Tadinya 120 per 70 ya Bu ya. Tapi kalau tidak gimana Pak? Sudah mendingan? Terus itu ya Bu ya. Makasih ya sudah dirawat. Iya Bu. Mari Bu permisi. Akhirnya jam menunjukkan jam 12 siang, yaitu waktunya ganti balut atau perawatan luka yang dilakukan oleh perawat Tommy. Misi Pak. Ya, misi ya Pak. Ya, gimana keadaannya Pak? Alhamdulillah. Iya, untuk lukanya gimana Pak? Iya, udah mulai begini. Jadi sebulan apa ya? Ya. Ya nanti makanya ini perawatannya harus rutin ya Pak. Jadi Bu, ya gimana ya Pak? Ya ini perawatan ya solusinya ya Pak. Biar lukanya cepat kering ya. Ini apa? Ya. Kalau di rumah juga bisa perawatan kayak gini, bisa perawatan mandiri. Kalau enggak ini aja apa namanya manggil perawat buat ganti ini. Siap Pak. Kita cerita Siap Pak. Sudah selesai ya Pak? Udah. Itu harus banget ya Pak. Iya Pak. Tuh ini Mas sakit sembuh ya Mas. Iya. Lukanya gimana Mas? Oh iya, untuk mukanya sendiri udah mendingan ya. Yang penting pola nutrisinya sama bapak kan punya penyakit gulanya konsumsi yang gulanya dikurangi. Kalau bisa coba gulanya di benar-benar di ini dulu ya Pak, biar nggak terlalu banyak gula. Jangan terlalu banyak konsumsi. Kurangin. Iya. Ada Mas. Ya, ya, Pak. Ya, Pak. Kemudian pasien dan keluarga pasien memuji perawat Tommy karena telah melakukan tugasnya dengan baik, yaitu perawatan luka, sehingga pasien merasa membaik. Baik, metode fungsional adalah pengorganisasian tugas pelayanan keperawatan yang didasarkan kepada pembagian tugas menurut jenis atau pekerjaan yang dilakukan. Jadi, kelebihan dan kelemahan metode fungsional adalah yang pertama ada kelebihannya. Yang pertama, manajemen klasik yang menekan efisiensi, pembagian tugas yang jelas, dan pengawasan yang baik. Nomor 2, sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga. Nomor 3, perawat terampil untuk tugas dan pekerjaan tertentu. Selanjutnya, nomor 4, mudah memperoleh kepuasan kerja bagi perawat setelah selesai tugas. Nomor 5, memudahkan kepala ruang untuk mengawasi staf atau peserta didik yang melakukan praktek untuk keterampilan tertentu.
Dan yang terakhir, kekurangan tenaga ahli dapat diganti dengan tenaga yang kurang berpengalaman untuk suatu tugas yang sederhana. Dan kelemahannya sendiri yaitu tidak memberikan kepuasan pada pasien. Yang kedua, pelayanan keperawatan terpilah-pilah atau tidak memungkinkan untuk melakukan keperawatan secara holistik. Yang ketiga, persepsi perawat cenderung kepada tindakan yang berkaitan dengan keterampilan saja. Nomor 4, kepuasan kerja secara keseluruhan sulit dicapai dan sulit diidentifikasi kontribusi terhadap pelayanan. Yang kelima, apabila pekerjaan selesai, perawat cenderung meninggalkan klien dan melaksanakan pekerjaan non-keperawatan. Dan yang terakhir, kelemahannya adalah pelayanan pasien secara individu sering terabaikan, seperti yang kita tampilkan tadi. Terima kasih.